Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suri Dwi Maharani dengan NIM 222111005 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai maqasid syariah menurut Muhammad Thahir Ibnu Asyur. Pertama, mengenai biografi Muhammad Thahir Ibnu Al-Asyur. Muhammad Thahir bin Al-Asyur lahir pada tahun 1879 Masehi di kota La Marsa, Tunisia. Beliau lahir dari keluarga para ulama seperti Syekh Ahmad Ibnu Asyur, Muhammad Thahir Ibnu Asyur Al-Jad, dan Muhammad Ibnu Asyur. Sejak kecil, Ibnu Asyur diasuh oleh kakeknya yang merupakan seorang syekh di Bu'atur dan mendapatkan berbagai ilmu agama seperti hadis dan balaghah. Beliau merupakan pemimpin para mufti yang sering disebut Syekh Al-Imam. Seorang guru dan alim di bidang tafsir dan balaghah. Beliau menciptakan karya-karya ilmiah berupa sebuah penjelasan atau syarah atas karya ilmuwan lain, komentar atau tahqiq, kumpulan syair, dan buku ilmiah. Nah, dari banyaknya karya beliau, kitab Maqasid al-Syariah al-Islamiyah merupakan salah satu masterpiece-nya. Beliau wafat pada Ahad 13 Rajab 1393 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 1937 Masehi dengan usia 94 tahun. Selanjutnya, teori maqasid syariah menurut Muhammad Thahir bin Al-Asyur memiliki 4 unsur landasan. Yang pertama ada al-fitrah. Al-fitrah merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh Allah SWT pada setiap makhluk, termasuk akal, jasmani, baik batin maupun lahir. Fitrah dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu fitrah akliyah atau akal dan fitrah nafsiyah, nafsu. Nah, dengan adanya fitrah yang pertama, manusia dapat merasakan adanya zat yang patut dipercaya dan menyadari urgensi syariat untuk mengatur kehidupan manusia dengan cara yang terarah dengan baik. Yang kedua ada al-musawah, yang berarti bahwa setiap muslim menempati kedudukan sederajat di hadapan hukum Islam, tidak ada perbedaan dalam menghadapinya. Hal ini didasari oleh prinsip fundamental yaitu Islam sebagai agama yang fitrah. Landasan yang ketiga adalah al-samahah, merupakan toleransi atau kedermawanan. Ibnu Asyur mendasarkan hikmah toleransi dalam syariat Islam dengan menjadikannya selaras dengan fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia agar mudah untuk diterima. Toleransi juga merupakan sifat dasar dari umat Nabi Muhammad, salah satu dari sifat mulia karena mengandung sifat baik lainnya seperti keadilan dan proporsionalitas dalam mengambil sikap. Yang keempat ada al-huriyah, yang berarti kebebasan hak untuk bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa hambatan. Kebebasan tersebut dibagi dalam perbuatan aspek, yaitu perkataan, perbuatan, serta akidah. Selanjutnya ada pembagian maqasid syariah. Yang pertama ada maqasid syariah al-ammah, yaitu merupakan kemaslahatan yang memiliki tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum. Nah, dengan lingkup seluruh aspek maqasid syariah al-khassah dan aspek syariat khusus untuk satu bab dari berbagai bab syariat yang telah ada, misalnya maqasid syariah di bidang hukum keluarga, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua ada maqasid syariah al-khassah al-muamalah, yaitu kemaslahatan yang tujuannya secara syariat, yaitu secara khusus yakni mengenai muamalat. Yang ketiga ada maslahat dari segi pengaruhnya bagi umat, yaitu dibagi menjadi daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Maslahah daruriyat yaitu masyarakat harus memperoleh kemaslahatan secara keseluruhan baik individu ataupun kelompok. Dalam hal ini, suatu lingkungan masyarakat akan rusak dengan hilangnya kedaruratan tersebut, serta keadaan masyarakat akan tidak teratur seperti binatang, sehingga maslahat ini akan kembali pada kuliat al-khamsah.
Sedangkan untuk maslahat hajiyat merupakan maslahat yang diperlukan umat untuk membantu tegaknya aturan dengan baik. Apabila maslahat ini hilang, maka tatanan kehidupan masyarakat tidak akan rusak dan tetap teratur. Misalnya adalah menjaga kehormatan. Kemudian untuk maslahat tahsiniyat, yaitu dengan maslahah ini keteraturan dan kesempurnaan tatanan masyarakat akan terjadi. Sebenarnya maslahat ini menjadi daya tarik dari umat Islam. Contohnya adalah kebaikan akhlak. Contoh dari daruriyat, hajat, dan tahsiniyat ini seperti menutup aurat adalah suatu kewajiban, maka ini merupakan daruriyatnya. Hajatnya adalah memakai bahan yang nyaman. Terus sedangkan tahsiniyatnya adalah kebebasan memilih menggunakan yang bermerek atau yang lebih bagus. Yang keempat, ada maslahat yang dilihat dari segi hubungan dengan umat. Itu dibagi menjadi dua, maslahat al-kulliyah dan maslahat juz'iyah. Maslahat kulliyah yaitu maslahah yang dikembalikan kepada masyarakat secara kelompok dan umum di suatu wilayah. Misalnya adalah menjaga masyarakat dari perceraian dengan daruriyat, hajat, dan tahsiniyat. Sedangkan maslahat juz'iyah yaitu kemaslahatan bagi diri sendiri atau beberapa individu yang wajib dijaga dalam hukumnya. Kemudian yang kelima, ada maslahah dari segi terlaksana kebutuhan dan tercegahnya kerusakan, yaitu ada tiga. Yang pertama ada maslahah qat'iyah, yaitu yang diketahui dengan adanya teks secara pasti yang didukung dengan dalil akal maupun teori induksi. Dalam pelaksanaannya ada kebaikan yang besar, dan jika dilakukan yang sebaliknya akan memberikan mudarat yang lebih besar. Contohnya, membunuh orang yang tidak mau mengeluarkan zakat pada waktu kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Yang kedua ada masalah dunia, ialah masalah yang bisa diketahui dengan menggunakan prasangkaan akal sehat. Misalnya memelihara hewan yang diharamkan dengan tujuan sebagai penjaga rumah. Yang ketiga ada masalah wahmiyah, yaitu diharapkan pada kemaslahatan atau manfaat dan kebaikan, namun setelah diperhatikan ternyata kemaslahatan malah berganti menjadi kemudaratan. Misalnya adalah dengan mengonsumsi narkoba. Masalahnya adalah dengan tujuan dijadikan obat, namun dampaknya ternyata malah membawa mudarat. Yang terakhir ada maqasid al-khosoh atau tujuan khusus syariah, yaitu cara yang dikehendaki oleh syar'i untuk melaksanakan tujuan manusia yang bermanfaat dan menjaga kemaslahatan secara umum dalam perbuatan secara khusus. Selanjutnya, dalam menetapkan maqasid asy-syariah, Tahir Ibnu Asyur menggunakan metode yang dapat dilihat dari metode ijtihad dan hasil ijtihad, yaitu ijtihad istiqra usuli, yang terdiri dari yang pertama ada bayani, yaitu merupakan upaya dalam menyikapi nilai dari pembicaraan yang terperinci dalam hal pembicaraan kepada mukallaf dengan bahasa sederhananya untuk mengungkapkan keraguan menjadi jelas. Misalnya ada agar keraguan dapat dihilangkan dalam nas-nas Al-Quran yang bersifat wadi ad-dalalah, yaitu dengan sendirinya dapat menunjukkan makna yang jelas. Yang kedua ada tarjihi, yaitu membandingkan antara dua dalil yang bertentangan kemudian mengambil dalil yang paling kuat. Para ulama memungkinkan muncul adanya pertentangan antara dua dalil dan mereka mengungkapkan langkah-langkah dalam menemukan dalil yang lebih kuat, yakni pertanian dari sisi sanad, matan, hukum yang terkandung dalam hadis, dan indikator pendukung dalil lainnya. Yang ketiga ada qiyas, yaitu memadamkan sebuah kasus yang tidak terdapat dalam nas dengan kasus yang ada hukumnya dalam nas, karena adanya persamaan ilat dari kedua kasus. Dalam hal ini ada beberapa unsur yang harus terpenuhi, di antaranya asal, far'u, hukum al-asal, dan ilat. Keempat untuk ini sering disebut sebagai rukun qiyas. Yang keempat ada maqasidi, yaitu untuk menemukan hukum dalam Al-Quran yang masih umum tanpa memiliki penjelasan secara terperinci. Contohnya, mengenai sholat yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran, mengenai bagaimana gerakan sholat dan sebagainya. Maka dibutuhkan penafsiran ulama atau para usul fikih dalam berijtihad. Ketentuan sholat yang ada dalam kitab fikih harus memelihara maqasid syariah. Gerakan sholat yang diteliti dari sunnah Rasulullah tertulis dalam perjalanan Nabi dan sahabat dalam hadis sahih dan sebagainya. Yang kelima ada ta'abudi,
yaitu memberikan kepada aturan yang ada dan kembali pada hukum yang berlaku. Contohnya, dalam melakukan sholat maghrib 3 rakaat itu dijalankan karena sudah menjadi ketetapan Allah bahwa sholat maghrib dilaksanakan 3 rakaat. Kemudian beberapa makosid yang didalilkan dalam metode ini antara lain qat'i, yaitu menemukan dalil yang tidak membutuhkan penjelasan karena dalil tersebut sudah jelas dan pasti baik dalam indikasi dan eksistensinya. Yang kedua ada donni, yaitu merupakan kebalikan dari metode qat'i, yang mana dalam sebuah dalil Al-Quran yang memiliki tujuan maknanya mengandung lebih dari satu tanpa menghilangkan kebenarannya. Yang ketiga ada goya dan wasilah, yakni tujuan akhir dari dan perantara, media, atau jalan menuju tujuan akhir. Kaitan kedua ini dalam penetapan maqasid syariah adalah kebenaran nilai Al-Quran sebagai hukum Tuhan adalah tujuan utama dalam memahami dan kembali kepada ayat Al-Quran sebagai pedoman kehidupan manusia di dunia, dan hal ini termasuk goyah. Sedangkan para ulama usul fiqh dalam menafsirkan Al-Quran bertujuan untuk menemukan maqasid syariah, maka mereka sebagai perantara agar makna di dalam Al-Quran dapat dipahami oleh banyak orang. Kemudian berdasarkan landasan umum dan metode-metode yang digunakan, Ibnu Ashur mengembangkan teori maqasid syariah dalam mengulas berbagai isu. Hal ini dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yang pertama ada maqasid syariah dalam hukum keluarga, yaitu mengenai pengukuhan ikatan pernikahan, ikatan nasab kekerabatan, dan melepaskan ikatan dalam suatu situasi. Yang kedua, maqasid syariah dalam tata hukum niaga yang mengungkapkan 5 kemaslahatan khusus dalam memutuskan kekayaan, yaitu ar-rawaj, perlindungan terhadap harta, transparansi, kepastian hukum terhadap kepemilikan, dan keadilan. Yang ketiga, ada maqasid syariah dalam muamalat ketenaga kerjaan, yaitu intensifikasi muamalah sejenis, rukhsah untuk goro ringan, minimalisir beban pekerja, berlaku untuk mengikat jika aktivitasnya telah dimulai. Keduanya dapat mengajukan syarat tambahan, disegerakan melakukan pembayaran, memberikan fleksibilitas, dan menghindari adanya perbudakan. Yang keempat, maqasid syariah hukum tabarruat adalah sedekah, hibah, wakaf, umroh, dan pemerdekaan buka. Yang kelima, maqasid syariah khusus sebagai sistem peradilan dan kesaksian. Ibnu Ashur secara khusus mengkodifikasikan pemikirannya tentang peradilan dalam 4 bagian, yaitu maqasid syariah dalam lembaga peradilan, maqasid syariah dalam jabatan hakim, maqasid syariah dalam persaksian, dan maqasid syariah dalam saksi pidana dengan memberikan efek jera bagi pelaku, memberikan kepuasan bagi keluarga korban, dan memberi efek was-was kepada lainnya. Selanjutnya, teori maqasid syariah Muhammad Tariq Ibnu Ashur ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama dari sisi metodologi, yaitu menggunakan metode istiqra yang bertumbuh dan induktif sehingga dapat menjadikan teks dan konteks sebagai objek kajian. Kemudian dari segi pengembangan jangkauan, berhasil mengembangkan teori maqasid syariah yang sebelumnya hanya kuliah dan juz'iyah menjadi lebih luas. Yang ketiga pada penetapan ilat, yaitu mengambil sampel ilat dan menetapkannya sehingga pembaca dapat mengetahui ilat yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk kekurangannya, karena menggunakan metode istiqra dan cara menyampaikan tujuan syar'i dengan memperhatikan bentuk amar nahi yang bersifat permulaan jelas, ini disebabkan amar menuntut perbuatan yang harus dikerjakan, maka terlaksana perbuatan tersebut dan menjadi tujuan syara'. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kamumu di dalam semak, lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.